Kembali bersama kami, pemirsa, usai pertemuan keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan beraudiensi dengan Komisi 13 beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya tengah mengatur pertemuan dengan keluarga Arya Daru. Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara ke istri Arya, Meta Ayu Puspitantri. Namun waktu dan lokasi pertemuan belum dipastikan. Polisi masih berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru, apakah akan bertemu di Polda Metro Jaya atau di Yogyakarta. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkait rencana pertemuan Polda Metro Jaya dengan keluarga Arya Daru, sudah bersama kami Nikolai Aprilindo, penasihat hukum keluarga ADP. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Niko. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Juno. Baik, terima kasih Bang Niko sudah menyempatkan, walaupun saya tahu Bang Niko tadi disebutkan sudah lagi di jalan ya Bang ya. Baik, Bang Niko. Kalau kita lihat rencana pertemuan ini kan masih menunggu waktu, katanya juga suratnya sudah dikirim, sudah ada komunikasi seperti itu, mungkin di Jakarta, mungkin di Jogja. Ada info apa Bang untuk kami? Ya, jadi memang kemarin keluarga atau istri almarhum sudah dikirim by WA surat pemanggilan untuk wawancara katanya, wawancara dan klarifikasi. Nah, kami sendiri nggak tahu apa arti wawancara dan klarifikasi, tapi mungkin ya kita positive thinking aja. Mungkin mereka ingin mengetahui dari pihak keluarga atau pihak istri sejauh mana pengetahuan tentang almarhum. Jadi istri atau keluarga sudah sampaikan ke kami, penasihat hukum. Dan kami besok hari Senin, tim kami akan duluan ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan maksud dan tujuan itu. Sekaligus kami juga meminta berkas-berkas, baik itu salinan otopsi maupun berita acara gelar perkara, kemudian SP2HP, dan beberapa berkas lainnya kami minta supaya disiapkan, supaya ketika nanti kami berkunjung atau kami beraudensi bersama dengan istri atau keluarga dari almarhum Arya Daru Pangayunan, kami juga punya bahan untuk berbicara dengan penyidik. Saya kira itu. Oke, Bang, berarti waktunya ini belum bisa dipastikan ya Bang, karena memang masih dalam tahap komunikasi. Dan kalaupun kemungkinan di Jakarta apa Jogja Bang, nampaknya? Kalau di undangannya itu waktunya tanggal 7 hari Selasa ya. Nah, tapi kami bilang nanti kami komunikasikan dulu dengan keluarga, dengan istrinya khususnya, baru kami tentukan waktunya. Tapi sebelumnya pendahuluan di tim penasihat hukum akan datang ke Polda Metro Jaya. Baik. Untuk tepatnya nanti akan kami sampaikan pada hari Senin. Apakah nanti istrinya bersedia tapi di Jogja, atau di Polda Metro Jaya, ya nanti kami komunikasikan dengan pihak penyelidik. Saya kira kalau untuk tempat kan tidak masalah itu, dimanapun disesuaikan dengan kondisi kesehatan atau kondisi dari psikologi dari istri korban, istri dari Arya Daru. Dan saya rasa penyidik memahami itu. Baik, saya kira itu. Jadi Senin nanti dipastikan ya Bang, sesuai juga tim Anda akan nanti bertanya, datang ke Polda terkait pemanggilan ini. Tadi kita disebut Bang di awal ya, wawancara dan klarifikasi. Anda pun sebagai penasihat hukum nampaknya juga mempertanyakan ya judul ini, wawancara dan klarifikasi. Dari pandangan Anda Bang dan juga keluarga, apa yang coba digali di sini? Karena kalau kita lihat kan ini sangat ya bias ya, wawancara dan klarifikasi. Tentunya ini sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Sebelum rilis juga Anda dan keluarga juga sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya. Menurut Anda apa yang dicoba digali di sini nantinya Bang? Ya mungkin mereka ingin tahu pembicaraan almarhum dengan istrinya sebelum almarhum meninggal. Itu pertama. Yang kedua, kondisi almarhum, psikologi almarhum maupun kondisi dari istri atau psikologi istri maupun keluarga, pokoknya sekitar keberadaan almarhum.
Ya kami positif thinking aja, tapi dengan judul panggilan wawancara dan klarifikasi, kami nanti akan pertanyakan hari Senin apa yang dimaksudkan wawancara dan klarifikasi. Demikian. Oke, Bang, kalau dengan LPSK kemarin, Bang, apa saja, Bang, poin yang dibahas? Kalau dengan LPSK kemarin, ya kami menyampaikan tentang rencana-rencana, kemudian tentang program-program yang akan kami lakukan, dan juga dengan LPSK untuk program LPSK tentang melindungi saksi dan korban terhadap beberapa ancaman itu apa saja, kemudian juga keluarga itu dilindungi, kemudian juga beberapa pihak yang mau membuka masalah ini kami minta juga harus dilindungi supaya mereka betul-betul merasa aman dan nyaman dalam mereka akan mengemukakan atau mengutarakan sesuatu kepada penyelidik agar perkara ini dapat terungkap dengan terang, dengan tanpa intimidasi, dengan tanpa suatu paksaan atau tanpa suatu tekanan apapun. Jadi kita meminta bantuan LPSK untuk tadi ya, Bang, jaminan keselamatan. Bang, Anda tadi menyebutkan keluarga meminta tadi LPSK memberi jaminan plus juga beberapa pihak yang ingin mengungkap ini. Beberapa pihak ini di luar keluarga berarti, Bang? Ya, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 13 maksudnya. Komisi 13 DPR RI agar LPSK juga memperhatikan itu apabila ada pihak-pihak terkait lainnya atau pihak-pihak lainnya ingin meminta bantuan untuk mereka akan mengemukakan sesuatu tentang permasalahan yang mereka ketahui, harap juga diberikan perlindungan gitu. Oke, sejauh ini pihak-pihak di luar keluarga siapa, Bang, yang akan menjadi pelengkap dari data-data yang akan dihadirkan, Bang, selain keluarga? Ya, mungkin pihak-pihak selain keluarga ya saksi-saksi, mungkin rekan-rekan korban di kementerian atau saksi-saksi lainnya, itu juga harus dilindungi oleh LPSK, gitu. Baik. Dan yang jelas, kami nanti tetap akan meminta kepada pihak penyelidik Polda Metro Jaya untuk perdalam dan kembangkan kesaksian dari penjaga kos Siswanto, perdalam serta kembangkan kesaksian dari Farah, Dion, dan juga supir taksi yang mengantar dari GI ke Kemlu, juga supir taksi dari Kemlu ke Kemlu ke kos itu, menurut informasi yang kami dapatkan belum pernah diperiksa oleh pihak penyelidik. Yang baru diperiksa hanya supir taksi dari GI ke Kemlu. Demikian, dan juga kami akan menanyakan beberapa hal tentang peristiwa itu. Menurut versi penyelidik bagaimana, versi Apsifor bagaimana, kami akan coba untuk membandingkan dengan ahli yang kami punya supaya terjadi titik temu. Sehingga kalau ada tindak pidana, ya kita tingkatkan ini dalam penyidikan. Sehingga dengan adanya ditingkatkan menjadi penyidikan, itu ada upaya paksa untuk saksi, upaya paksa untuk pihak-pihak yang mungkin mengetahui masalah ini tetapi mendiamkan atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Saya kira itu. Jadi Bang Niko, bahwa banyak beberapa celah yang memang belum dijamah ya, Bang, oleh penyidik, karena tadi Anda menyebutkan sopir taksi dari Kemlu ke kos pun belum pernah diperiksa ya, Bang, ya? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan memang begitu. Hanya dari yang GI ke Kemenlu ya, Bang, ya, yang sudah diperiksa ya? Dari GI ke Kemenlu, dan rekan-rekan pekerjanya pun juga harus diperiksa supaya mengetahui secara psikologi maupun secara kejadian apa, kemudian latar belakang apa, supaya diketahui semuanya. Jadi polisi jangan hanya memakai keterangan Farah dan Dion, kemudian keterangan dari email, lalu menyimpulkan. Itu nggak fair juga. Itu kan namanya prematur sekali, begitu. Bang Niko, yang menarik juga beberapa hari terakhir ini, kita tahu pihak keluarga dari awal pun sudah mempertanyakan kesimpulan psikologi forensik ya, Bang, yang menyebutkan kondisi almarhum, kondisi mentalnya seperti itu, Bang, bahwa mungkin depresi atau juga tadi suicide,
ingin bunuh diri seperti itu. Mengapa pihak keluarga begitu resisten atau menolak dugaan ini, Bang? Ya, karena begini Mas, mereka tuh dalam keadaan happy. Rencana perjalanannya semuanya sudah disiapkan. Bahkan surat penugasan menjadi diplomat di Helsinki pun sudah keluar. Biaya perjalanan sudah cair, tiket sudah dibeli, visa sudah dibeli. Dalam keadaan happy semuanya. Masa kan orang dalam keadaan happy mau bunuh diri? Itu kan nggak masuk di akal sehat gitu loh. Siapa sih orang mendapat promosi jabatan kemudian membunuh dirinya sendiri, padahal dia ketahui bahwa dia itu promosi jabatan sebagai jabatan sekretaris 2 di KBRI, itu jabatan yang prestisius loh, jabatan menengah yang cukup prestisius. Itu jadi tidak mungkin lah mereka atau almarhum mau melakukan itu ketika sudah mendapat promosi jabatan. Itu sangat tidak logis dan tidak masuk di akal sehat. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga dari tata cara pembunuhan, dari tata cara yang dikatakan bunuh diri, itu pun sangat aneh gitu loh, sangat aneh. Almarhum tidak pernah meninggalkan catatan-catatan apa, tidak pernah mengeluh apapun kepada istri, kepada keluarga, kepada rekan-rekannya, tapi hanya dengan cerita si Farah bahwa almarhum pernah mengutarakan ingin melompat dari lantai 12, lalu disimpulkan demikian. Kemudian ada email katanya almarhum mencari pusat layanan mental. Bisa saja pusat layanan mental itu dicari almarhum untuk membantu orang lain, bukan untuk almarhum. Tapi Apsifor melakukan kesimpulan demikian rupa. Yang kami dapatkan informasi sebenarnya kesimpulan Apsifor itu belum lengkap juga. Dan Apsifor belum menyimpulkan bahwa itu adalah bunuh diri, tidak. Jadi apa yang disampaikan Apsifor dalam BAP Apsifor maupun dalam keterangan Apsifor itu berbeda dengan yang dibacakan oleh pihak Polda, pihak penyelidik Polda. Nah ini satu kejanggalan bagi kami juga. Gitu. Di Apsifor itu kan jelas itu dalam poin ketiga itu dia menyatakan harus memeriksa orang tua, rekan-rekan dan istri korban, dan HP pun harus ditemukan dulu baru disimpulkan. Nah, ini belum ditemukan apa-apa, belum periksa orang tua, belum periksa rekan-rekan yang lain, sudah disimpulkan. Ini kan di hasil Apsifor itu masih koma, Mas. Baik. Belum titik, itu masih koma. Jadi masih membuka peluang, gitu. Baik, jadi sebenarnya Bang, ini kalau kita bisa rangkum ya, bahwa keputusan yang disebutkan kemarin dalam konferensi pers yang dihasilkan oleh polisi, semuanya tuh memang validasinya belum melewati banyak hal ya Bang ya, yang akhirnya pihak keluarga merasa bahwa tidak bisa seperti ini, kurang lebih akan seperti itu ya Bang ya? Ya betul, kevalidan datanya tuh masih prematur, masih sangat mentah. Jadi kalau dalam istilah intelijen, informasi itu informasi mentah, belum A1. Baik. Itu baru A3, A4, A3 gitu loh. Bang Nikolai, terima kasih banyak atas waktunya ya Bang ya. Nanti Senin berarti agendanya tim mendatangi Polda untuk nanti diputuskan apakah Selasa ataukah hari-hari berikutnya untuk pertemuan dengan keluarga ya Bang. Terima kasih. Bang Nikolai. Hati-hati di jalan, saya lihat Anda sedang menyetir ya, sehat-sehat ya Bang, terima kasih banyak.